Malam ini, untuk pertama kalinya, Diana menginjakkan kaki di sebuah restoran mewah. Lagi-lagi dia terkesima dengan suasana di sana. Tidak ada satu orang pun yang memakai baju butut dan murahan sepertinya. Bahkan sendal yang mereka pakai terlihat mengkilap dan mahal. Seketika Diana merasa kerdil. "Kenapa? Baru ke restoran kamu ya?" tanya Ivanka, tersenyum tipis pada pembantunya yang banyak ngomong itu. "Iya nyonya, maaf kalau saya malu-maluin." Ivanka tertawa sebentar. "Nanti kamu bisa beli baju dan sandal yang bagus, nggak kayak begini." Dia nanya mengangguk, karena sepertinya ucapan Ivanka tidak mungkin terjadi. Niatnya bekerja untuk membayar hutang dan mensejahterakan anaknya. "Itu para kerabat saya. Kamu senyum, jangan bengong terus," bisik Ivanka sambil menunjuk dua orang yang mengenakan pakaian casual. "Malam, Mr. Mick. Pak Rainer, maaf kalau saya telat." Diana pun ikut tersenyum seperti kata sangganya. "Diana, kamu makan di sana aja ya. Nanti saya pesankan. Saya mau membahas bisnis sama mereka." Ivanka menunjuk meja kosong yang tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. "Oh iya, Bang Bagas bilang majikan aku perempuan tua. Lah ini tua dari mana peninggi nih? Wajahnya juga awet muda. Sama aku aja cantikan dia." Gumam Diana mengagumi kecantikan sang nyonya. Lalu datang pelayan restoran yang mengantarkan makanan ke meja Diana. Ada beef stick, kentang goreng, dan dessert yang merupakan menu penutup. Diana terus celingukan karena di mejanya tidak ada nasi. Berharap pelayan tadi datang membawakan nasi untuknya. Tapi udah beberapa menit pelayan itu tidak kembali. "Orang kaya makannya kok gini ya? Emang kenyang makan daging doang? Tapi ya udah, malu juga kalau mau minta nasi. Makan aja ada yang ada deh." Dengan polasnya Diana menancapkan garpu ke daging tebal itu, lalu langsung menggigit dan mengunyahnya. "Enak banget ini daging. Diapain ya masaknya? Dari bentuk kelihatan alot dan belum matang, tapi empuk ternyata." Dari kejauhan Ivanka menggelengkan kepala, melihat tingkah Diana yang kampungan. Masa makan beef stick seperti makan bakso? Sudah 1 minggu Diana bekerja di rumah Pak Istana itu. Rasanya tentu saja sangat melelahkan, tetapi semua itu terbayar karena dia memiliki nyonya yang memperlakukannya dengan baik, terutama soal makanan. Besok saya mau jalan-jalan keliling Indonesia pakai kapal. Kamu ikut ya, bawa baju dan barang-barang kamu soalnya bakal lama." "Oh iya nyonya." Walaupun sangat penasaran akan pergi kemana, tetapi dia tidak berani bertanya. Keesokan harinya Diana udah bersiap membawa tas besar yang berisi beberapa sel baju dan peralatan mandi. Diana naik mobil di jok belakang, sementara Ivanka di depan bersama sopir. Setengah perjalanan perut Diana terasa diaduk-aduk, seolah ada yang meronta ingin keluar dari dalam lambungnya. Cepat-cepat dia mengambil kantong kresek dari dalam tas, lalu memuntahkan isi perutnya ke kantong kresek hitam itu. Ivanka melirik ke belakang. "Kamu mabok, Di?" "Iya nyonya, maaf. Saya nggak bisa naik mobil dan AC dan pengharumnya." "Oh gitu, sekarang gimana? Waktunya udah mepet, nggak ada waktu buat istirahat sebentar. Kamu tidurin aja biar nggak mabuk." "Iya, nggak apa-apa nyonya." Tiba di pelabuhan, Diana merasa aneh saat melihat keadaan sekeliling. "Masa nyonya jalan-jalan pakai kapal pencari ikan sih?" Diana terus bertanya dalam hati. Saat ingin bertanya pada Ivanka, perempuan itu terlihat sibuk teleponan, jadi tidak memiliki waktu untuk menjawab. Terpaksa Diana pun hanya diam, mengikuti sang nyonya melangkah. "Diana, saya mau bicara dulu sama rekan bisnis. Kamu tunggu di ruangan itu ya. Jangan kemana-mana, ntar hilang lagi." "Tapi sudahlah, saya buru-buru." Ivanka langsung pergi, sementara Diana merasa bingung harus bagaimana. "Ayo, masuk, tunggu di dalam." Seorang laki-laki membukakan pintu ruangan itu dan Diana pun masuk ke dalam. "Kok nggak ada orang sih?" Diana berjalan ke dalam. Hanya ada barang-barang yang tidak
ketahui olehnya. Dan lebih tepatnya tempat itu mirip gudang, hanya saja terlihat bersih. Sudah beberapa jam Diana menunggu, tetapi sang nyonya tidak juga kembali menjemputnya. Dia mencoba membuka pintu, tetapi dikunci dari luar. "Halo, ada orang di luar? Tolong bukain pintunya." Diana menggebrak-gebrak pintu, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyahut. Dadanya mulai berdebar kencang dan pikirannya mulai kalut. "Ya Tuhan, sebenarnya ini mau kemana?" Tenggorokan Diana sudah kering, begitu pula dengan air matanya. Dia tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Apakah dia dijebak? Atau memang Nyonya Ivanka belum kembali dan dia harus sabar menunggu? Tidak tahu ini pukul berapa dan udah berapa jam dia dikurung di ruangan itu. Yang jelas Diana tahu pasti kapal pelayaran itu terus menjauh dari daratan. Membayangkan itu Diana frustasi, apalagi wajah sang putri terus membayangi penglihatannya. Wajah bocah mungil yang menangis tidak ingin ditinggalkan. Lelah berpikir dan menerka, Diana tertidur entah berapa jam. Dia kembali terbangun saat ada seseorang yang membukakan pintu. Dengan buru-buru dia berdiri dan menghampiri seorang perempuan yang berdiri di dekat pintu. "Mana nyanyaku?" Dia langsung menerobos keluar. Selingkuhkan ke arah kiri dan kanan, hanya ada lorong sepi. "Nyonya siapa? Tanya perempuan itu dengan santai. "Nyonya Ivanka yang membawa aku ke tempat ini." Perempuan itu menghela napas lalu berjalan pelan mendekati Diana yang sedang panik. "Nyonya kamu yang bawa ke sini, artinya kamu disuruh bekerja di sini. Gak lama kok, paling beberapa bulanan." "Hah? Kerja? Kerja apa lagi?" "Kenalin, namaku Kelin. Kita kerja bareng di sini. Kalau kamu tanya kita kerja apa, ayo ikut aku." Kelin menarik pelan tangan Diana, tetapi perempuan itu masih tetap diam. Dia tidak ingin bekerja di tempat ini. "Ayo." "Tapi nyonyaku ada di mana? Dia perempuan kaya tapi berumur. Dandanannya menor kayak ABG. Aku mau ketemu sama dia. Aku mau tanya, kenapa perjanjian kerja kita jadi begini?" "Oh, itu nyonya kamu. Tapi sekarang dia nggak ada di kapal ini. Nanti kalau kita udah kembali mendarat, baru ketemu dia lagi." "Maksud kamu?" "Sudah aku bilang, ayo ikut aja." "Tapi nyonyaku bilang dia akan liburan keliling Indonesia pakai kapal ini. Kamu pasti bohong kan? Please kasih tahu, di sebelah mana nyonya aku sekarang?" Perempuan itu mengerlingkan matanya, merasa konyol dan tidak habis pikir dengan kebodohan Diana. Aneh banget nih orang. Gue udah capek-capek ngomong, tetap aja nggak ngerti. Ceburin ke aku, tau rasa loh. "Itu semua bohong. Ini kapal pelayaran, bukan kapal pesiar. Bukan buat keliling Indonesia. Mimpi kamu." "Terus kenapa aku di sini?" Tubuh Diana mulai lemas. Dia ingin pulang sekarang juga. "Nasib. Oh ya, namamu Diana kan?" Rasa frustasi Diana tidak menyahut lagi. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding. "Ya Tuhan, kejutan apa lagi yang akan aku alami? Aku sudah lelah. Kalau boleh tenggelamkan saja kapal ini. Biar kita semua mati di sini." Batin Diana nelangsa. Kelin pun maju lalu berdiri dekat dengan Diana. "Nggak ada yang harus ditangisi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bangkit," bisik perempuan itu. "Jadilah wanita kuat, maka suatu saat nanti kamu akan jauh lebih kuat. Karena kemiskinan kita berada di sini. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan keadaan ini untuk menjadi kaya dan kuat. Kita lihat nanti akan jadi apa setelah kita jadi seperti itu." Kelin tersenyum tipis. "Emangnya kita di sini kerja apa?" tanya Diana. Perkataan Kelin mulai mempengaruhi pikirannya. "Pelayan, kita akan bekerja siang malam di sini. Tapi jangan ngeluh kalau duitnya setebal itu." "Pelayan?" Diana bertanya sendiri. "Iya, makanya. Ayo, tunjukkan tempat kita bekerja." Mulai luluh, Diana pun mengikuti wanita itu melangkah. Naik ke atas, berjalan di lorong dan bertemu banyak orang, hingga akhirnya dia tiba di sebuah ruangan. "Simpan tas kamu di sana, kita tidur di sini bareng-bareng." Diana memperhatikan keadaan sekeliling. Hanya ada dinding kayu dan ranjang single terbuat dari kayu juga. Ranjang itu bertingkat dengan kasur busa tipis sebagai alas tidur. "Nah, pakai ini. Kita kerja sekarang."
Kelly memberikan sebuah dress di atas lutut yang sama dengan yang dia pakai. Ini seragamnya. Iya. Semoga tidak akan ada lagi hal buruk yang aku alami ke depannya. Diana terus berdoa ketika dia mengganti pakaian. Sudah siap? Ayo kita kerja. Tapi muka kamu kusam kayak lap dapur. Nih, pakai make up aku dulu. Dengan santai Kelly merias wajah Diana. Perempuan itu terpukau kalau melihat hasil riasannya. Diana bahkan lebih cantik dari dirinya. Udah cantik, yuk semangat. Tidak ada jalan lain bagi Diana selain mengikuti nasib. Kabur pun kemana, yang ada dia akan menjadi santapan ikan-ikan di lautan. Kamu lap meja dan kursi itu ya. Sebentar lagi para ABK bakal ada yang istirahat, setelah itu lanjut bersihin kamar. Oh, jadi kita kerja pembantu juga di sini? Tanya Diana mulai lega. Dia mengira dirinya akan dijual ke suatu tempat. Iya dong, bersih-bersih ini dan itu, semuanya. Kalian tersenyum percaya diri. Diana pun mulai semangat bekerja sesuai apa yang kata Tita kepada pelayan di sana. Meskipun lelah, tetapi tidak ada cara lain selain menikmatinya. Langit udah gelap, waktunya pelayan pergi ke kamar karena pekerjaan udah selesai. Cepat mandi ya, yang bersih. Kamu mau tambahan uang kan? Kelly melemparkan handuk dengan perlahan kepada Diana. Tambahan uang? Diana melongo menatap teman barunya itu. Iya, ayo mandi. Kerja lagi. Lihat aja nanti. Diana pun akhirnya membersihkan diri. Setelah seharian lelah bekerja, ingin bertanya lebih jauh pun, Kelly malah pergi meninggalkannya. Di, kamu dipanggil tuh sama salah satu ABK. Ayo ikut aku. Kemana? Ngapain? Udah ikut aja. Kamu mau uang kan? Iya, tapi kerja apa dulu? Udah ikut aja, nanti kamu juga tahu. Ya, Diana pun terpaksa mengikuti Kelly, walau di hatinya penuh keraguan. Sana masuk. Kelly tersenyum. Aku sendirian. Iyalah, ayo sana. Kelly pun mendorong tubuh Diana dan menutup pintu. Di dalam kamar itu ada seorang laki-laki tinggi besar berwajah seperti orang Cina. Kamu orang baru itu, siapa namamu? Saya Diana, kalau boleh tahu saya ngerjain apaan ya? Masa kamu gak ngerti sih? Dia kerja di sana lah. Pria itu tersenyum mendekat sambil melirik ke arah ranjang. Sementara Diana mundur ke belakang. Dari tatapan mata laki-laki itu dia paham pekerjaan tambahan apa yang dimaksud oleh Kelly. Enggak, aku enggak mau ngelacur lagi. Diana ketakutan apalagi secara tidak sadar tubuhnya udah mentok ke tembok. Saat ingin berlari, laki-laki itu langsung menekan kedua lengan Diana ke tembok dengan keras. Lepasin, Tuhan. Saya kerja di sini jadi pelayan, bukan jadi pelacur. Diana memohon belas kasihan. Pria itu mulai tertawa dan semakin mendekatkan wajahnya mendengus leher Diana yang putih dan cincang. Kamu anak buahnya Ivanka. Apa belum tahu siapa Ivanka itu? Maksudnya? Dada Diana berdebar. Segala pikiran buruk berkecamuk dalam dirinya. Ivanka itu mucikari. Kenapa pura-pura bodoh begitu sayang? Bukankah kamu bekerja dengannya itu berarti kau udah tahu siapa dia? Pinggir! Diana berusaha mendorong pria itu, tetapi tenaganya jauh lebih kuat. Tubuh pria itu hanya bergeser sedikit saja. Aku bekerja dengan Nyonya Ivanka bukan untuk menjadi pelacur, tapi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tegas Diana. Tidak sayang, Ivanka tidak akan memperkerjakan perempuan secantik kamu untuk jadi pembantu. Kau terlalu berharga. Jadi sekarang diam dan nikmati saja. Aku akan membayar dengan harga yang mahal atas kecantikanmu itu. Lelaki itu menarik tubuh Diana dan melemparkannya ke ranjang. Diana berangsur bangun, tetapi dia mencekal betis Diana. Lepas, aku gak mau, tegas Diana sambil menghentakkan kakinya. Tetapi hal itu tidak berpengaruh sedikit pun. Jangan melawan, atau aku akan melakukan kekerasan kepadamu ya. Ayo, bentak laki-laki itu sambil menarik kasar Diana. Dengan cepat dia langsung mengambil sabuk dan mencambukkannya ke tubuh Diana.